Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi bersama Miss. Hari ini kita akan belajar fisika. Di bab 2 pada saat ini kita akan belajar tentang gerak. Di minggu lalu kita sudah belajar tentang besaran dan satuan. Nah, kita akan melanjutkan minggu ini yaitu tentang gerak. Anak didik kami silahkan diperhatikan videonya dan silahkan dicermati apa yang Miss jelaskan di dalam video ini. Nah, di sini kita lanjut pembelajaran kita yaitu tentang gerak. Nah, kalau dibilang gerak, kita harus tahu terlebih dahulu gerak itu apa gitu, pengertiannya apa. Pengertian gerak itu adalah yaitu mengalami perpindahan. Nah, salah satu contohnya itu adalah seseorang berpindah dari kota A dia ke kota B. Nah, di sini dia mengalami perpindahan. Nah, di dalam gerak kita akan mempelajari 3 bagian. Yaitu yang pertama itu adalah gerak lurus. Gerak lurus. Yang kedua itu adalah gerak parabola. Dan yang ketiga itu adalah gerak melingkar. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, dan di pertemuan kali ini kita membahas yaitu tentang gerak lurus. Nah, di sini gerak lurus itu kan dia memiliki lintasannya itu hanya satu dimensi saja. Nah, di sini gerak secara horizontal, itu maksudnya adalah sama seperti yang tadi contohnya itu, dia bergerak dari titik A ke titik B. Nah, gerakannya itu masih satu dimensi atau dia yang garis lurus, dia ini berarti dia memiliki satu dimensi saja. Terus yang kedua yaitu gerak vertikal. Nah, kalau dibilang dalam gerak vertikal ini sebenarnya ada dua, yaitu vertikal ke atas dan juga vertikal ke bawah. Nah, salah satu contohnya itu kita bahas di sini adalah ketika kita melempar bola itu ke bawah. Kita melempar bola ini, nah contohnya ya, ke bawah. Nah, ini berarti kita melemparnya itu atau bergeraknya itu secara vertikal ke bawah tanpa kita kasih gaya di sini, tanpa gaya. Nah, yang ketiga itu adalah bidang miring. Nah, bidang miring di sini maksudnya adalah contoh kita buat di sini ada gambar di sini. Nah, di sini kita buat sudutnya. Nah, di sini dia bidang miring kan ya. Nah, meskipun gerakannya tidak horizontal ataupun vertikal, tetapi tetap satu dimensi atau satu arah. Selanjutnya, gerak lurus di sini memiliki dua bagian. Yang pertama itu adalah GLB dan yang kedua itu adalah GLBB. Nah, keterangannya di sini kita melihat sama dengan kecepatan. Satuannya adalah ms atau meter per sekon. Terus yang kedua itu adalah s, jarak. Satuannya adalah m atau meter. Yang ketiga adalah t, itu waktu. Satuannya adalah sekon atau s. Yang keempat itu adalah a, percepatan. Satuannya itu adalah meter per sekon kuadrat. Nah, kita lanjut. Di sini GLBB dan juga GLB itu memiliki ciri-ciri yang berbeda. Nah, ciri yang pertama itu kalau di GLB itu adalah V-nya itu tetap, terus percepatannya itu adalah 0. Nah, terus kalau di GLBB cirinya itu
kalau V-nya itu berbeda ya sama GLB. Kalau yang di GLB dia kan tetap. Nah, kalau dia di GLBB namanya juga kan berubah. Berarti dia kecepatannya itu adalah berubah. Nah, kalau di sini kalau percepatannya itu adalah konstan ataupun tetap. Sedikit berbeda sih sebenarnya sana, nggak banyak perubahan. Oke. Setelah ciri-cirinya ini, kalau di fisika lebih ke rumus ya yang kita kenal, yang kita ketahui. Nah, di sini rumus dari GLBB itu atau rumus dari GLB adalah rumus V sama dengan S per T. Nah, untuk keterangannya udah tau lah ya yang ada di samping ini. V itu apa, S itu apa, T itu apa. Nah, kalau di GLBB juga berbeda. Kalau di GLB dia kan cuma mempunyai satu rumus. Nah, kalau di GLBB dia memiliki 3 rumus. Di sini yang pertama itu adalah V sama dengan V0 plus minus A dikali T. Plus minus yang di sini supaya kita bisa menentukan dia bernilai positif atau negatif, kita melihat soal yang diberikan atau yang mau kita kerjakan. Kalau dia mengalami percepatan berarti dia bernilai positif, tapi kalau dia mengalami perlambatan berarti dia bernilai negatif. Nah, gampang aja ya. Nah, yang kedua itu adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 AS. Nah, yang ketiga itu adalah S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, ini dia rumus dari GLBB itu tadi ya. Nah, di sini yang paling perlu diperhatikan adalah yang ini, yang tentang plus minus itu tadi. Supaya kita nggak terkecoh dengan soal, supaya kita nggak salah mengerjakan. Kalau kita tidak memperhatikan soal, yang aturan dia ditambah, jadi kita kurangkan, jadi kan rugi sendiri gitu. Nah, di sini kita lanjut grafik daripada GLB dan juga GLBB. Grafiknya jadi dia 0, berarti dari angka 0 kita tarik ke atas. Terus yang kedua kita tarik garis, ini adalah kecepatan M, S, terus yang ini adalah T, itu S. Nah, karena kecepatan GLB tadi dia tetap ya, nah yang di sini dia tetap, maka grafiknya adalah seperti ini. Kita tarik garis lurus, yang dalam artian dia adalah tetap. Selanjutnya kita ke GLBB, grafik GLBB. Nah, dalam grafik GLBB ini ada 2 macam. Yang pertama itu adalah mengalami percepatan, dan yang kedua itu adalah mengalami perlambatan. Yang tadi yang plus minus ya. Nah, kita tarik garis, kita buat grafiknya dulu baru kita tahu perbedaannya. Nah, di sini kecepatan ms, terus di sini waktu satuannya T. Nah, kalau yang dia mengalami percepatan maka dia akan naik ke atas. Nah, kalau dia mengalami perlambatan, ini dia, kita tarik garis dulu, dv ms, terus di sini ts. Nah, tadi dia kan perlambatan, maka grafiknya akan seperti ini. Nah, bisa ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal.
biar lebih paham tentang materi gerak ini. Nah, di sini sudah ada soal ya yang Miss buat. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per sekon. Jika setelah 8 sekon kecepatannya menjadi 20 ms, maka berapakah percepatan benda tersebut? Nah, yang pertama itu adalah kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah kecepatan awal atau V1-nya adalah 10 ms atau 10 meter per sekon. Terus yang kedua, nah jika setelah 8 sekon, berarti dia di sini adalah waktu ya, 8 sekon T. Nah, kecepatan menjadi 20 ms. Nah, di sini dia adalah V2 20 ms. Nah, yang ditanya di sini apa, Miss? Yang ditanya di sini adalah percepatan. Tadi percepatan itu A ya. A sama dengan berapa dia gitu. Rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T. Nah, di sini delta V-nya berapa gitu. Nah, kalau di sini ada delta, berarti dia ada penjumlahan ataupun pengurangan. Berarti di sini dia memiliki 2V atau 2T gitu. Di sini kan di soal dia kan ada 2. Nah, untuk mengetahui berapa nilai delta V-nya, kita kurangkan dulu di sini. Kita kurangkan dia V2 dikurang V1 per delta T, atau kita buat di sini T2 dikurang T1, itu sama ya. Di soal dia V2-nya berapa? Nah, 20 dikurang V1-nya berapa? 10. Nah, di sini dia delta T ya, T2 dikurang T1, tapi karena T-nya yang diketahui adalah 1, jadi langsung kita masukkan aja 1, yaitu 8. Nah, di sini kita kurangkan berapa dia? 20 dikurang 10 sama dengan 10 per 8, dan hasilnya adalah 1,25. Satuannya apa? Nah, yang ditanya tadi di sini kan dia kan percepatan atau A, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, ini dia, gampang kan? Demikian materi tentang gerak. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanya langsung sama Miss, dan nanti akan Miss kasih tugasnya di dalam video ini. Silahkan dilihat nanti di akhir video, dan silahkan dikerjakan dan juga dikumpul sesuai dengan jam yang sudah Miss tentukan. Terima kasih.